Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program keren podcast Turha Media SMA Hadijah Surabaya. Tempat kalian menghirup informasi bermutu tentang apa saja, khususnya berita-berita menarik dan eksklusif di lingkungan Hadijah Raya. Oke, pendengar setia podcast Turha Media, akhirnya kita bertemu lagi di segmen podcast kali ini. Kali ini ada edisi spesial Suara Pemuda Bertalenta Peduli Pancasila Stapa 2023. Tentunya dalam rangka menyambut Hari Kesaktian Pancasila di tanggal 1 Juni nanti. Semangat Jiwa Muda Pancasila. Nah, topik kali ini tentunya menarik banget untuk dibahas, yaitu tentang identity crisis Gen Z sebagai dampak penggunaan media sosial. Kalau ngomongin hal ini, tentunya aku gak akan sendirian aja. Aku akan ajak temanku yang juga merupakan pengguna aktif media sosial untuk bincang-bincang bareng nih. Oke, yuk langsung aja kita panggil. Halo. Hai Nura, Gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik dong. Kamu gimana nih? Alhamdulillah aku juga baik banget. Oke, mungkin teman-teman belum kenal kita berdua, jadi aku akan kenalin diri aku terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Nail Fariha, biasa dipanggil Nailal. Aku merupakan siswi kelas 10 di SMA Hadijah Surabaya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Saskia Naura Alvara, biasa dipanggil Naura. Aku juga siswi kelas 10 di SMA Hadijah Surabaya. Oke, back to topic. Kan tema kali ini tentang identity crisis Gen Z sebagai dampak penggunaan media sosial. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum nih apa itu identity crisis? Menurutku sih teman-teman yang lagi nonton belum tahu nih Lal. Oke deh, aku akan jelasin ya. Menurut Wikipedia, identity crisis itu peristiwa perkembangan yang melibatkan seseorang mempertanyakan diri sendiri atau keberadaan mereka di dunia ini tuh untuk apa sih sebenarnya? Kalau menurut kamu sendiri gimana, Nal? Oke, menurut aku sih nggak jauh-jauh beda sama apa yang kata kamu tadi. Tapi kayak kita tuh kayak ngerasa bingung siapa kita gitu loh. Terus kita tuh lagi di fase buat nyari jati diri kita sebenarnya tuh siapa gitu. Nah, bener banget. Biasanya kan kita udah punya target-target ya. Dan ketika misalnya nih ada orang yang lebih muda atau seumuran sama kita udah sampai di target yang kita mau, kita tuh kayak panik sendiri, bingung sendiri kalau kita belum ada di titik itu kayak gitu. Iya bener. Kayak kita mikirnya nggak, dia 16 tahun kok dia udah bisa gini. Kok aku 16 tahun kok masih gini aja gitu kan. Bener banget. Dan sebenarnya aku yakin banget nih, nah udah cuma kita berdua loh yang ngerasain hal itu. Pasti teman-teman yang lagi nonton ini mungkin juga sedang mengalami atau pernah ada di fase ini. Tapi sebenarnya hal ini wajar banget terjadi di Gen Z. Karena mungkin ini tuh kayak penyebab terjadinya itu penggunaan media sosial itu. Kayak gitu kalau. Iya betul. Apalagi kan kita sebagai Gen Z nih bener-bener nggak bisa lepas sama yang namanya gadget. Dan juga medsos kan. Kayak kita tuh bangun tidur itu langsung kayak nyari gadget kita mana, terus kita langsung ngecek medsos kita yang mana gitu kan. Ya kayak gitu. Nah, kalau aku tuh jujur ya, aku jujur kayak pengen nanya ke kamu nih. Kira-kira kamu tuh lebih aktif di medsos apa sih, Kak? Misalnya kalau di medsos itu kamu lebih sering pakai apa? Aku sih prefer pakai TikTok ya. Kayak semuanya tuh ada di TikTok gitu loh. Tapi kamu pernah nggak sih Lal ngerasain krisis identity di aktif pakai medsos di kehidupan sehari-hari? Jujur aku ngerasain hal tersebut sih. Aku ngerasa kayak banyak banget hal yang berubah dari diri aku. Karena kayak hampir tiap harinya tuh aku disuguhin hal-hal baru ya lewat gadget, entah itu TikTok, Instagram, Twitter. Aku ngerasa jadi pribadi yang lebih gampang terpengaruh dengan hal-hal baru. Tapi ya emang gak bisa dipungkirin di umurku yang masih 16 tahun ini tuh aku masih kayak penasaran tentang banyak hal. Jadi apa-apa tuh pengen aku cobain. Iya, udah bener. Aku juga kayak gitu kok. Dan mungkin istilahnya zaman sekarang tuh bahasanya fear of missing out atau bisa dibilang FOMO. Kayak lebih jelasnya lagi nih, FOMO tuh kayak satu contoh nih ya. FOMO tuh kayak kalian pasti buka TikTok kan, dan kalian tuh pasti nggak asing lagi sama yang namanya JJ. Apa di JJ-in gitu kan. Dan bisa dibilang tuh JJ bukan hanya cuman ajang lucu-lucuan aja. Sekarang tuh bisa jadi flexing. Terus untuk nunjukin gaya hidup. Terus juga bisa sampai adu mekanik kemampuan juga. Bener, aku setuju sih sama pendapat Naura. Kita tuh sebagai Gen Z bisa dibilang FOMO karena takut dibilang ketinggalan zaman, gak asik, gak keren. Intinya tuh kayak gitu. Dan itu sangat-sangat bikin beberapa orang tuh tertekan akan hal itu. Dampak FOMO itu menurut tuh banyak sih ya. Salah satunya tuh kayak bikin kita tuh jadi gengsi dan akhirnya tuh gak pede sendiri. Terus juga bisa banget mengganggu produktivitas kita. Kan secara gak langsung kita tahu semuanya lewat gadget, otomatis kita hidupnya sama gadget. Kita jadi lupa diri dan ngerasa punya dirinya sendiri kayak gitu. Iya. Tapi nah kalau dipikir-pikir berarti kan fungsi gadget itu sebenarnya ada dua ya, sebagai media hiburan dan juga media edukasi. Kalau menurut kamu gimana? Iya betul kata kamu Lal. Bisa dibayangin nggak kalau semisal kan ada dua nih, media hiburan sama edukasi. Kalau semisal mereka tuh nggak imbang dan media hiburan tuh lebih banyak gitu, menurut kamu gimana Mila?
Kalau menurut aku kan media hiburan secara nggak langsung ya fungsinya hanya untuk menghibur aku gitu ya. Sedangkan kayak aku tuh nggak bisa loh tiap hari atau harus selalu nontonin hiburan itu. Masih banyak hal yang bisa aku lakuin untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri aku tentunya. Kayak misalnya nih dengan aku nonton video orang belajar gitu kan, itu bisa banget bangun mood aku. Jadi biar aku tuh juga ingin ikutan belajar, intinya tuh kayak gitu sih now. Ya mungkin juga kan sekarang juga banyak content creator yang contohnya Pandawara itu kan. Dia tuh kayak membuat para Gen Z sadar untuk peduli kepada lingkungan sekitarnya. Iya bener banget. Ngomongin tentang content creator edukasi, aku juga jadi ingat Rania Maheswari Yamin. Nah dia itu tuh mungkin masih asing ya kalian dengernya, tapi dia itu salah satu cicit dari pahlawan nasional kita Muhammad Yamin. Nah dia itu mengajak kita untuk tidak melupakan budaya yang bisa dibilang hampir kita lupain dengan meringkasnya itu melalui cara yang modern lewat platform TikTok tadi. Beliau ngajak kita untuk melestarikan batik dan juga menggunakan barang-barang tradisional di kehidupan sehari-hari kita. Kayak gitu sih now. Nah dari hal ini kan bikin kita juga paham, jangan juga buat jadi penikmat video aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian tuh kayak tertarik sama suatu hal, contoh kayak kesenian, teknologi atau apapun itu kan juga bisa buat konten-konten tentang itu loh, supaya banyak konten-konten yang berkualitas. Iya betul, bener banget. Nah dalam kaitannya dengan judul edisi kali ini, kita tuh kayak harus menguatkan dan mengomunikasikan nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila itu. Nah ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan. Iya, betul. Pancasila adalah pijakan dasar bagi identitas nasional. Maka dari itu Pancasila harus selalu dikampanyekan terutama untuk generasi Z di media sosial. Iya, jadi aku ingat lagi nih tentang Pandawara tadi ya. Mereka tuh salah satu contoh yang berhasil mengaplikasikan Pancasila itu loh dalam kehidupan di media sosial gitu kan. Mereka itu bukti dari aplikasian penilaian di nilai-nilai Pancasila, nilai pertama sama kedua nih. Kan di lain sisi mereka tuh kayak peduli ya dengan lingkungan sekitar, tapi di lain sisi mereka tuh dengan hal kayak gitu tuh mereka jadi mensyukuri apa yang udah ditetapkan oleh Tuhan. Kayak gitu nih guys. Nah, oke guys, jadi sebelum aku mengakhiri podcast kali ini nih, aku mau ngajak kalian untuk bareng-bareng nyanyiin Garuda Pancasila. Jadi aku sama Naura akan nyanyiin bareng-bareng sama kalian, oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Peduli Pancasila, peduli Indonesia. Oke guys, jadi kita udah ada di sesi akhir ini. Nah aku mau terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah mau nontonin podcast edisi spesial kali ini. Dan aku harap podcast kali ini itu bisa bermanfaat untuk kalian semua generasi Z yang lagi nonton ini. Nah, sekian dari aku, Naila Fariha, Saskia Norel Farah. Pamit undur diri dan maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.